Halo siswa-siswa kelas 4 SD Gunung Katomohon. Minggu ini kita sudah masuk pada subtema yang ketiga, yaitu bersyukur atas keberagaman. Indonesia memiliki keberagaman adat, istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Karena itu kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Dan untuk materi pokok kita yaitu membuat ringkasan. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu membuat ringkasan yang berisikan inti dari cerita berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung secara terstruktur. Nah, ini pelajaran kita yaitu membuat ringkasan berdasarkan teks. Cara membuat ringkasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan teliti. Kalau perlu berulang-ulang kali agar dapat paham. Yang kedua, gunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk memahami maksud kejadian yang diceritakan dalam teks. Ketiga, catatlah hal-hal yang penting yang kamu temukan saat membaca teks. Yang keempat, bacalah setiap paragraf sambil mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung dari tiap paragraf. Berikutnya, buatlah ringkasan berdasarkan gagasan pokok ditambah sebagian gagasan pendukung, tentu yang penting dari isi cerita. Menggunakan bahasamu sendiri, tapi harus sesuai dengan teks sebenarnya. Ingat ya, urutan paragraf disesuaikan dengan teks yang asli. Gunakan kalimat yang ringkas, hindari pengulangan kata dalam satu kalimat, dan hindari kalimat yang tidak efektif. Nah, berikut adalah contoh membuat ringkasan dari teks. Perbedaan bukanlah penghalang. Caranya yang pertama, baca teks berulang kali sampai kalian paham. Ini ada paragraf 1, setelah ibu cermati. Untuk gagasan pokok ada di kalimat terakhir, yaitu menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Jadi boleh ditulis ulang kalimat yang sama. Ini kalimat yang pendek, menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Perhatikan di situ ada gagasan-gagasan pendukung lainnya. Nah, paragraf yang kedua setelah dicermati, untuk gagasan pokok juga ada di kalimat terakhir, yaitu perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Di situ juga ada gagasan-gagasan pendukung, lihat mana yang penting dari isi cerita ini. Lalu yang paragraf ketiga ada setelah dicermati, ada di kalimat terakhir, yaitu perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Di situ juga ada gagasan-gagasan pendukung yang penting dari isi cerita ini. Silakan kalian cermati. Sudah dapatkan 3 gagasan pokok, yaitu menghias kelas. Paragraf yang pertama, menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Gagasan pokok yang paragraf kedua, perbedaan dan cara beribadah tidak menghalangi kerjasama mereka. Dan gagasan pokok yang ketiga, perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Lalu ditambah dengan gagasan pendukung, beberapa gagasan pendukung, sehingga ringkasan menjadi seperti berikut. Ringkasan dari perbedaan bukanlah penghalang. Pada hari Minggu, sekolah ramai karena hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Udin dan teman-teman bertanggung jawab untuk menghias kelas secara bersama-sama. Seperti biasa, Udin dan teman-teman tidak keberatan Edo dan Marta pergi ke sekolah Minggu karena mereka beragama Katolik. Walaupun mereka berbeda waktu dan cara beribadah, mereka tetap bekerja sama. Begitu juga ketika sholat sahur, Udin dan Siti serta teman-teman yang beragama Muslim menjalankan ibadahnya. Walaupun berbeda, bekerja sama terasa menyenangkan. Perbedaan sama sekali bukan penghalang untuk mereka bekerja sama. Nah, itu contoh ringkasan dari teks perbedaan bukan penghalang. Perhatikan bahwa tadinya teks ini ada 3 paragraf. Setelah dibuat menjadi satu ringkasan,
hanya ada satu paragraf. Di dalamnya sudah ada 3 gagasan pokok dan ditambah dengan gagasan-gagasan pendukung yang penting dari isi teks berikut ini. Oke, kalian sudah paham? Saatnya mengerjakan tugas. Buatlah ringkasan berdasarkan teks yang ada di buku siswa halaman 183. Nanti Ibu taruh di WA Group dan Google Classroom. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memampukan. Bye.